Hai semuanya. Seringkali kita dengar istilah pria lemah dalam percakapan sehari-hari, tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud? Kalau dilihat dari kacamata psikologi, pria lemah itu bukan soal fisik yang kurang kuat atau nggak bisa angkat beban berat. Justru, ini lebih ke arah mental dan emosional. Bagaimana seorang pria menghadapi hidup, masalah, dan interaksi dengan orang lain. Pria yang dianggap lemah secara psikologis biasanya menunjukkan pola perilaku dan pemikiran tertentu yang menghambat pertumbuhan dirinya dan seringkali merugikan orang-orang di sekitarnya. Yuk, kita bedah satu persatu ciri-cirinya biar lebih jelas dan gampang dipahami. Salah satu ciri utama pria lemah adalah sulit mengambil keputusan. Ini bukan cuman soal milih makan siang apa, tapi lebih ke keputusan-keputusan penting dalam hidup, mulai dari karier, hubungan, sampai keuangan. Mereka sering banget ragu, overthinking, dan butuh validasi dari orang lain. Ibaratnya, mereka nggak punya kompas internal yang kuat. Kenapa bisa begitu? Biasanya ini karena mereka takut salah, takut gagal, atau takut nanti malah dikecewakan. Rasa takut ini bikin mereka jadi pasif, maunya ngikut aja, dan seringkali melempar tanggung jawab ke orang lain. Akibatnya, hidup mereka jadi kurang terarah dan seringkali terjebak dalam situasi yang nggak nyaman karena nggak berani menentukan pilihan. Mereka mungkin berharap ada orang lain yang selalu membimbing mereka, padahal dalam hidup ini, setiap orang perlu punya kemandirian dalam mengambil langkah. Kemudian, ciri lainnya adalah menghindari konfrontasi. Pria lemah cenderung enggak suka berhadapan langsung dengan masalah, apalagi kalau itu melibatkan perselisihan atau argumen. Mereka lebih milih untuk menghindar, diam, atau bahkan lari dari situasi yang enggak mengenakan. Misalnya, kalau ada masalah di kantor atau dalam hubungan, mereka cenderung menunda-nunda pembicaraan atau pura-pura enggak ada apa-apa. Mereka takut akan reaksi orang lain, takut jadi pusat perhatian negatif, atau takut hubungannya jadi rusak. Padahal, konfrontasi itu penting loh buat menyelesaikan masalah. Dengan menghindari konfrontasi, masalah justru menumpuk dan gak pernah terselesaikan. Ini juga menunjukkan kurangnya kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan asertif, alias mengungkapkan pendapat dan perasaannya dengan jelas tanpa menyakiti orang lain. Selanjutnya, pria lemah juga sering banget mencari validasi dan perhatian dari orang lain. Mereka butuh banget pujian, pengakuan, dan rasa diterima. Harga diri mereka cenderung bergantung pada bagaimana orang lain memandang mereka. Ini yang bikin mereka seringkali jadi people pleaser, alias selalu berusaha menyenangkan semua orang biar disukai. Mereka mungkin melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak mereka mau, hanya demi mendapatkan pujian, atau biar nggak dicap jelek. Misalnya, mereka bisa aja setuju sama pendapat orang lain padahal dalam hati nggak setuju sama sekali. Ketergantungan pada validasi eksternal ini menunjukkan bahwa mereka nggak punya rasa percaya diri yang kuat dari dalam. Mereka merasa diri mereka berharga kalau ada orang lain yang menganggap mereka berharga. Ciri berikutnya yang cukup menonjol adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Pria lemah seringkali kesulitan mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat. Mereka mungkin cenderung menekan emosi negatif seperti marah, sedih, atau kecewa, sampai akhirnya meledak di waktu yang nggak tepat, atau malah melampiaskan ke hal-hal yang nggak sehat. Atau mereka juga bisa jadi terlalu emosional dan gampang tersinggung, menunjukkan ketidakstabilan dalam mood mereka. Misalnya, hal kecil aja bisa bikin mereka meledak marah, atau sebaliknya, mereka bisa tiba-tiba jadi sangat murung tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak punya kontrol diri yang baik terhadap perasaan mereka. Mereka belum belajar bagaimana caranya menghadapi emosi yang tidak menyenangkan dengan cara yang konstruktif. Selain itu, pria lemah juga sering menunjukkan kurangnya tanggung jawab pribadi.
Mereka cenderung suka menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang mereka alami. Kalau ada sesuatu yang salah, mereka jarang mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Misalnya, kalau ada kegagalan dalam pekerjaan, mereka mungkin akan menyalahkan rekan kerja atau sistem, bukan introspeksi diri apa yang bisa diperbaiki. Mereka juga seringkali tidak konsisten dalam memenuhi janji atau komitmen. Ini menunjukkan kematangan emosional yang belum sempurna, di mana mereka belum bisa menerima bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya dan bahwa mereka adalah agen utama dalam menentukan arah hidup mereka sendiri. Ciri lain yang patut diperhatikan adalah ketidakmampuan untuk berkomitmen dalam hubungan. Ini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga pertemanan atau profesional. Mereka seringkali takut terikat atau mengambil tanggung jawab dalam sebuah hubungan yang serius. Mereka mungkin gampang tertarik pada banyak hal atau banyak orang, tapi kesulitan untuk fokus pada satu hal saja. Dalam hubungan romantis, ini bisa terlihat dari kebiasaan gonta-ganti pasangan, atau selalu mencari-cari kekurangan dari pasangannya agar punya alasan untuk enggak serius. Mereka takut kalau berkomitmen, kebebasan mereka akan terenggut atau mereka akan kecewa. Padahal, komitmen itu adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat dan langgeng. Terakhir, pria lemah juga seringkali menunjukkan kurangnya ambisi atau tujuan hidup yang jelas. Mereka cenderung hidup mengalir saja, tanpa arah yang pasti. Mereka mungkin enggak punya mimpi besar atau rencana jangka panjang. Hidup mereka terasa datar dan kurang bermakna karena mereka nggak punya sesuatu yang ingin mereka kejar. Ini bisa jadi karena mereka takut gagal atau karena mereka nggak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Akibatnya, mereka jadi mudah menyerah, stagnan, dan nggak berkembang. Mereka nggak punya dorongan internal untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri pria lemah itu lebih ke arah masalah psikologis dan emosional, bukan fisik. Ini tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan, mengelola perasaan, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Pria yang kuat secara psikologis justru adalah mereka yang berani menghadapi ketakutan, mampu mengambil keputusan, bisa mengelola emosi dengan baik, dan punya tujuan hidup yang jelas. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh ya.